kita ini yang berperan sebagai coach adalah Bu Nuni, yang sebagai coachee adalah Bu Ami selaku rekan kerja, dan saya sebagai pengamat. Kasusnya adalah yang kasus ketiga ini, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, di sini rekan kita Bu Ami sama Bu Nuni akan memperagakannya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ana. Ya. Assalamualaikum Bunda Nuni. Waalaikumsalam Bu Ami. Monggo silahkan duduk. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf nih kalau kedatangan saya kali ini mengganggu. Saya mau curhat Bun, rasanya ini pikiran saya lagi kacau dan saya jadi malas untuk bekerja karena saya nggak nyaman. Iya Bu, silahkan. Dengan senang hati kok saya pasti akan benarkan curhatan Bu. Memang dari beberapa hari ini saya melihat wajah Ibu itu nampak murung loh dan tidak semangat gitu. Bahkan di depan kelas pun ketika mengajar itu kok duduk aja sambil murung. Kantor Ibu juga terlihat diam dan melamun saja tiap hari-hari. Tidak seperti biasanya yang ceria seperti itu loh. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Ami? Iya Bu, ini saya lagi ada sedikit masalah yang sangat mengganggu pikiran saya. Saya boleh curhat nggak Bu? Boleh, tentu saja boleh. Tapi Iya, hari ini saya tidak sibuk Bu. Begitu nggih. Saya lagi benar-benar bingung ini Bun, dan saya butuh teman untuk bercerita. Saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya mau bercerita tapi saya agak ragu-ragu. Akhirnya ya sudah, saya bercerita sama Bu Nuni saja supaya saya dapat menyelesaikan masalah saya Bu. Iya, enggak apa-apa, enggak usah malu Bu. Nah, ada apa sih Bu kira-kira? Mumpung saya sekarang juga luang, tidak ada jam ngajar, makanya hari ini saya habis sholat duha itu saya duduk-duduk di musola gitu, lagi santai kok Bu. Monggo silahkan, mungkin dengan curhat dengan saya sedikit mengurangi beban Ibu. Alhamdulillah kalau Bu Nuni punya waktu. Begini ya Bu, saya itu merasa bingung dan tidak nyaman dengan situasi yang saya hadapi sekarang. Karena saya juga bingung, saya tidak tahu harus bagaimana, karena itu sangat mengganggu pikiran saya sehingga saya jadi males untuk bahkan mengajar pun saya kurang bersemangat. Jadi itu sangat mengganggu dalam pikiran saya loh Bu. Oh begitu, baik. Sekarang coba Ibu ceritakan kepada saya, apa sih masalah yang sedang Bu Ami alami hingga mengganggu pikiran Bu Ami sampai tidak semangat mengajar, di kelas diam saja, murung. Nah, mudah-mudahan saya bisa sedikit membantu meringankan beban pikiran Bu Ami. Dengan begitu Bu Ami akhirnya juga tidak terlihat murung lagi seperti itu. Iya, sebenarnya gini loh Bun, saya itu merasa nggak enak hati dengan kepala sekolah. Kayaknya saya nggak nyaman gitu loh Bun sama kepala sekolah itu. Oh, kok bisa gitu? Emangnya kenapa sih Bu kok bisa gitu, nggak enak? Ya awalnya sih hubungan saya dengan kepala sekolah baik-baik saja, tapi ini gini loh Bun, kemarin tuh kepala sekolah itu tiba-tiba memanggil saya, kemudian beliau itu langsung menegur saya juga kaget. Intinya begini Bun, kemarin tuh kan baru saja ada kegiatan supervisi oleh pengawas kan, kemudian karena saya mungkin ada sedikit salah paham dengan
pengawasnya kemudian curhat ke kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolahnya menegur saya, padahal kepala sekolahnya kan belum tahu masalahnya seperti apa, dan mungkin karena dapat curhatan dari pengawas itu, nah akhirnya saya kena tegur juga, gitu intinya Bun. Walah, begitu maksudnya Bu Ami ini. Jadi kemarin itu kepala sekolah menegur Ibu karena adanya laporan dari pengawas gitu ya Bu ya. Jadi yang merasa tidak terima dengan cara Ibu mengajar di kelas pada saat supervisi kemarin itu. Padahal kalau saya lihat ya Bu ya, ketika supervisi itu bagus loh Bu. Saya kan waktu itu sempat jalan di dekat kelas Ibu tuh bagus, aktivitas siswa juga lancar, pembelajaran juga sesuai, dan terpusat pada siswa. Anaknya itu aktif, komunikasi antara siswa dengan siswa aktif, dengan guru juga aktif. Lah terus apa Bu kira-kira yang dipermasalahkan? Iya Bun, begini loh, sebenarnya kan saat mengajar itu saya sudah istilahnya menggunakan semua media memang, tapi saat itu memang saya tidak mencantumkan atau saya tidak langsung menggunakan buku teks ya Bun, jadi ya nggak langsung, jadi saya menggunakan PPT dalam pembelajaran saya dan tidak secara langsung menggunakan buku teks itu sebagai sumber belajar, sehingga beliau mempertanyakan itu, kenapa sumber belajar tidak menggunakan teks, kata pengawasnya. Kemudian saya sebenarnya bukan bermaksud membantah, itu tidak Bun, saya hanya ingin menjelaskan saja. Ya saya sedikit membela diri sih, karena mungkin beliau terkesan menyalahkan saya gitu. Jadi saya menjelaskan bahwa walaupun saya tidak menggunakan buku teks itu, tapi apa yang saya ajarkan tetap sesuai dengan kurikulum, tetap sesuai dengan tema itu. Cuman saya memang berusaha untuk mengembangkan itu, sehingga mungkin media yang saya gunakan itu bervariasi. Kadang saya juga pakai buku teks loh Bun sebenarnya. Cuman saat itu memang saya tidak menggunakan itu, dan itu sebenarnya sepertinya menjadi permasalahan bagi pengawas itu Bun, sehingga beliau ketika beliau mengingatkan saya berusaha menjelaskan, ternyata beliau mungkin salah terima, saya tidak paham, tapi terkesan saya seperti gimana melawan gitu loh Bun, membantah gitu loh. Akhirnya beliau tersinggung, kemudian lapor ke kepala sekolah. Akhirnya jadilah hubungan saya dengan kepala sekolah nggak nyaman karena salah paham itu gitu. Terus saya bingung harus bagaimana. Walah gitu, iya Bu, ternyata yang menjadi pikiran Ibu dari kemarin itu ya. Kalau saya lihat sih dari permasalahan Bu Ami ini, saya merasa bahwa Bu Ami itu waktu itu ketika supervisi karena merasa tidak salah ya Bu ya. Jadi Ibu langsung menjawab dari statementnya Bu pengawas seperti itu. Nah di situ kelihatan mungkin Bu Ami itu kurang bisa mengontrol emosi pada saat itu. Jadi Bu Ami ketika itu merasa disalahkan dan Bu Ami merasa tidak salah sehingga melakukan pembelaan. Nah apa mungkin seperti itu maksudnya Bu Ami? Kayaknya memang begitu Bun, karena saya sudah mempersiapkan semuanya, saya sudah mempersiapkan RPP dengan baik, media, LKPD, semuanya sudah saya persiapkan baik. Kemudian hanya karena saya tidak menggunakan buku teks itu secara langsung, itu kok terkesan apa yang sudah saya siapkan itu sia-sia semua gitu loh Bun. Jadi mungkin ketika saya ditegur sama pengawas, saya terkesannya seperti membantah. Padahal saya intinya ingin menjelaskan aja, saya sudah menyiapkan semua, dan itu sudah saya lakukan sesuai dengan prosedur seperti itu. Tapi beliaunya mungkin tersinggung, atau mungkin juga karena mungkin saya terkesan tidak mau menerima masukan dari beliau, apa mungkin seperti itu ya Bu ya. Saya kok jadi bingung ini. Iya. Mungkin bisa juga Bu punya pikiran seperti itu ya. Jadi saya juga sependapat sebenarnya dengan Ibu. Untuk mengajar itu sekarang kan lagi ins-nya itu RPP yang disederhanakan ya. Nah di situ untuk Bu Ami pernah nggak waktu supervisi itu menggunakan RPP sederhana atau enggak? Kalau menggunakan kira-kira Bu Ami dilengkapi dengan LKPD dan lampiran-lampiran yang lain apa enggak kira-kira Bu Ami? Lengkap Bun, sudah saya siapkan semuanya. Jadi kurikulum yang dipakai saat itu, kurikulum darurat sudah saya siapkan, semuanya media saya siapkan. Meskipun hanya satu lembar RPP-nya, tapi kan semua lampiran-lampirannya sudah saya lengkapi. Jadi menurut saya sih sudah
sudah sempurna sesuai dengan prosedur, tapi ya gara-gara itulah saya jadi bingung, saya harus gimana Bun. Saya kan nggak mau kalau saya nggak nyaman dengan kepala sekolah, dengan pengawas juga kan, terus saya harus gimana Bun? Oh, kalau melihat dari cerita Bu Ami ini ya, sebenarnya Bu Ami itu kelengkapan pembelajarannya sudah oke, tapi tetap disalahkan seperti itu ya. Nah, sekarang sebelumnya saya mau tanya ini Bu, apa yang selama ini kira-kira yang sudah Ibu Ami lakukan untuk mengontrol emosi tadi? Jadi kan kadang ketika kita merasa disalahkan dan kita tidak salah kan kita otomatis langsung menjawab itu. Nah, itu kadang kan sudah menjadi sifat kita. Nah, mungkin ketika itu datang secara tiba-tiba, kira-kira apa yang biasanya Bu Ami lakukan untuk mengontrol emosi itu? Ya biasanya sih saya berusaha tenang dulu, jadi menenangkan diri dulu, kemudian saya menghibur diri saya, kemudian saya tarik nafas, kemudian saya baca astagfirullah, saya tadi kok begitu. Kemudian setelah itu saya berpikir, oh iya ya, apa memang itu mungkin memang prosedur yang terlewat dari saya, jadi yang harus saya perbaiki. Jadi apakah saya harus minta maaf? Kadang juga kepikiran begitu sih Bun. Iya sih Bun, menurut saya juga benar juga. Saya sependapat dengan Ibu ketika Ibu harus meminta maaf meskipun Bu Ami harus mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf kepada beliau. Iya, kalau saya beratnya gini, saya merasa nggak salah, tapi kok disuruh minta maaf, itu yang membuat saya. Tapi ya nggak apa-apa lah Bun, kadang-kadang kita kan memang mungkin kita perlu mengalah untuk memperbaiki suatu hubungan, gitu ya Bun ya? Ya betul juga Bu Ami, saya setuju itu. Jadi Bu Ami harus selalu menjaga hubungan baik dengan kepala sekolah ya. Kan sebelumnya hubungan Bu Ami dengan kepala sekolah juga baik kan. Nah, dari beberapa hal yang tadi sudah Ibu sampaikan kepada saya nih, menurut Ibu hal apa sih yang menjadi prioritas utama yang bisa Ibu Ami lakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah Bu Ami? Jadi kan tadi masalahnya ada beberapa nih. Nah, kira-kira hal yang harus dilakukan Bu Ami yang pertama itu kira-kira apa? Yang pertama menurut saya sih saya harus menemui Bapak Kepala Sekolah dulu, kemudian saya mau minta maaf dan menjelaskan inti permasalahannya. Tapi tolong ditemanin ya Bun, soalnya saya tidak berani, takutnya nanti saya grogi terus sampai pingsan kan ya repot juga. Ya jangan dong Bu, nanti kalau sampai pingsan saya nggak kuat loh nanti bopong Ibu. Makanya Bunda Iya. ini menemani saya ya. Iya, insya Allah lah. Nah, saya juga sependapat kok dengan Ibu kalau Ibu bisa menemui kepala sekolah dan kemudian meminta maaf gitu, saya sependapat gitu. Jadi akhirnya nanti kan juga hubungannya Bu Ami itu juga kembali baik lagi gitu. Nah, saya sepakatlah dengan Bu Ami. Jadi itu langkah yang tepat menurut saya yang harus Bu Ami lakukan dengan masalah yang Ibu Ami alami sekarang. Nah, selain Bu Ami mau menemui kepala sekolah, kira-kira apa lagi Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu ini? Tadi setelah minta maaf kepala sekolah, mungkin kepala sekolah nanti bisa memfasilitasi saya bertemu dengan pengawas dan juga saya akan meminta maaf tentang mungkin kesalahan saya dan saya akan memperbaikinya pada supervisi berikutnya. Oh iya Bun, ada lagi sih yang lebih penting dari itu sih menurut saya harus belajar mengontrol emosi tadi loh Bun. Supaya saya kalau menghadapi suatu masalah itu nggak langsung emosi, jadi saya harus tenang dulu, saya harus berpikir pelan-pelan supaya akhirnya sikap yang saya ambil itu tidak saya sesali. Mungkin itu yang harus saya perbaiki dulu dari dalam diri saya. Oh gitu, iya ya Bu, betul. Hal utama itu memang kontrol emosi, mungkin sulit ya Bu ya. Jadi kita butuh latihan. Jadi ketika Ibu Ami sedang emosi itu betul saya sependapat. Jadi harus bisa mengendalikan emosinya itu. Nah gitu. Nah terus selain itu Bu, kira-kira itu ada hal lain nggak yang ingin Ibu lakukan untuk untuk istilahnya menunjukkan bahwa Bu Ami itu loh
bukan sekedar seorang guru saja. Mungkin Bu Ami itu ada hal yang istimewa dengan Bu Ami itu, kira-kira ada enggak Bu, kira-kira sesuatu yang istimewa dari Bu Ami itu kira-kira apa? Nah nanti kan kalau kepala sekolah tahu itu, nanti kan bisa nama baik Bu Ami pun kan juga kembali lagi seperti itu. Jadi bukan karena kemarin itu karena supervisi akhirnya Bu Ami ditegur, tetapi Bu Ami juga punya prestasi yang lain. Nah kira-kira apa Bu? Saya itu gini Bun, saya itu kan punya hobi menulis. Jadi saya tuh biasa mengungkapkan semuanya dalam bentuk tulisan. Jadi mungkin saya nanti bisa membuat tulisan tentang kurikulum merdeka itu, supaya mungkin teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu yang saya peroleh itu. Saya bisa berbagi, dan Bapak Kepala Sekolah juga tahu bahwa apa yang saya lakukan sebenarnya berdasarkan pada kurikulum itu juga. Mungkin salah penyampaian aja, mungkin itu pun yang saya lakukan. Walah gitu. Wah, ternyata Bu Ami ini hebat ya, punya bakat menulis. Kapan-kapan saya diajari ya Bu Ami ya, biar saya juga bisa menulis seperti Bu Ami. Nah pastinya kalau sudah tahu seperti ini, saya yakin kepala sekolah pasti akhirnya respect kembali dengan Bu Ami, dan hubungan Bu Ami juga semakin bagus. Dan tadi Bu Ami juga ingin difasilitasi ketemu dengan pengawas dan bisa meminta maaf kepada pengawas. Saya setuju Bu. Jadi dari beberapa tadi itu oke Bu, pasti saya setuju dan pasti mendukung gitu. Nah kira-kira Ibu bisa nggak menceritakan kembali lah intinya itu Bu Ami itu apa saja tadi yang sudah ingin Ibu lakukan? Ya, dari permasalahan saya sepertinya solusinya memang itu Bun. Jadi saya menemui kepala sekolah dulu untuk meminta maaf dan juga memfasilitasi supaya saya bisa minta maaf kepada pengawas juga. Tapi Bu Nuni janji menemani saya loh ya. Iya, insya Allah Bu ya, pasti saya temani biar Bu Ami juga segera membaiklah. Saya juga ingin hubungan Bu Ami itu dengan kepala sekolah dan pengawas itu juga baik lagi gitu. Iya. Terus kemudian apa yang Bu Ami? Nulis itu tadi, nulis apa yang mau saya ungkapkan saya tulis. Kemudian saya juga belajar mengontrol emosi. Kayaknya 3 aja cukup deh Bun. Saya kalau banyak-banyak nanti lupa takutnya Bun. Saya gampang lupa soalnya ini. Oh iya, tapi sudah keren loh Bu Ami, sudah keren dan luar biasa loh itu. Nah, terima kasih. Sama-sama. Jadi komitmen jenengan itu juga sudah luar biasa gitu. Nah, dari rencana tadi yang sudah Ibu sepakati ya, kira-kira tadi kan Bu Ami ingin saya ya yang menemani. Kenapa kira-kira kok Bu Ami kenapa enggak guru yang lain? Kan guru di sekolah itu banyak Bu Ami. Kenapa harus saya Bu Ami? Ya menurut saya sih Bu Nuni baik deh, my besties pokoknya. Jadi Bu Nuni gitu saya ya. Percaya nih ya sama saya ya. Ya jadi saya lebih tenang aja curhat dengan Bu Nuni. Terima kasih Bu Nuni ya, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Ami, dan mudah-mudahan setelah ini Bu Ami sudah mulai rileks dan besok sudah ceria lagi dan kembali seperti aktivitas semula. Bu Ami bisa mengajar dengan lancar. Sukses Bu Ami. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik, wah hebat sekali ya. Terima kasih untuk Bu Ami dan Bu Nuni. Saya akan menyampaikan tentang pengamatan saya dari dialog tersebut. Menurut saya dari mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana untuk aksinya, sampai dengan tanggung jawabnya sudah tergambarkan jelas seperti itu. Semangat terus. Terima kasih. Sama-sama Bu Ana. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Uti. Alhamdulillah ini untuk kelompok 1 sudah selesai simulasinya Uti, dan saya kembalikan waktunya ke Uti kembali. Terima kasih. Iya, luar biasa.